Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita serial kisah Nabi Yusuf dari ayat 1 sampai 101. Hari ini insya Allah tuntas selesai kisah Nabi Yusuf, satu-satunya Nabi yang diceritakan oleh Allah utuh dalam satu surat. Kalau kita buka surat Hud, itu berbagai macam Nabi diterangkan di situ. Termasuk surat Yunus, banyak Nabi diceritakan di situ. Surat Ali Imran tidak satu dua Nabi saja, banyak Nabi. Tapi khusus surat Yusuf, hanya Nabi Yusuf saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat dari ayat 89 di surat Yusuf. Kita baca sampai ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Dan dia Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf sudah ada di istana, bersimpuh di depan Yusuf yang sedang duduk di atas kursinya, Yusuf langsung bertanya, kalian ingat kelakuan kalian terhadap saudara kalian Yusuf dan saudaranya yaitu Yamin. Kalimat ini membuat mereka kaget. Maka ayat 90, qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Kok menanyakan kepada kami tentang kelakuan kami terhadap Yusuf dan Bunyamin? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Begitu tahu yang duduk di singgasana adalah Yusuf, akhirnya ayat 91, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Berarti mereka mengakui ternyata engkau sekarang sudah jadi pembesar, kami merasa bersalah. Dijawab oleh Yusuf ayat 92, qala la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Baik, 4 ayat kita bahas. Dari 4 ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang betapapun dia jahat dilihat dari penutupan.
pamungkasnya, endingnya, di ujung ceritanya bagaimana? Kalau melihat dari sisi dosa, saudara-saudara Yusuf itu kurang ajar. Sudah membuang Yusuf ke sumur. Itu sebenarnya dosa yang sangat besar, sampai akhirnya bapaknya tiap hari menangis, kemudian mengalami kebutaan. Sekian waktu mereka telah melakukan perbuatan dosa, cukup dengan satu kalimat dari Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum, Allah sudah mengampuni kalian. Itulah Allah. Betapapun dosa banyak, begitu dia sadar, Allah langsung akan mengampuni seluruh dosa. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung penutupannya, bukan dari awalnya. Karena banyak orang dari awalnya bagus, di ujungnya melakukan kesalahan. Yang bagus itu tidak dianggap oleh Allah. Contohnya siapa? Contohnya misalnya, bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka surat An-Nisa ayat 12 sebagai penutupan tentang status hukum waris. Di situ ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil khairi sab'ina sanatan fa idza awsa wa hafa fi wasiyatihi fayuhtamu lahu min amali syarri fayudkhulu ilan nar. Ada orang 70 tahun usianya dihabiskan untuk beramal soleh. Tiba-tiba ketika dia sakit dan sudah merasa sebentar lagi meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulkan, dia berpesan, berwasiat kepada anak-anaknya agar warisan yang ditinggalkan tidak dibagi dengan hukum waris, tapi dibagi dengan rata. Akhirnya apa? Selesai berwasiat, dia meninggal dunia, amalan catatannya ditutup dengan keburukan dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi penutupannya apa? Dalam kondisi dia menolak satu hukum Islam. 70 tahun amal soleh tidak dianggap. Jadi yang dinilai itu di ujung, bukan sebelum. Seperti Rajal ibnu Unfuah bersahadat di hadapan Nabi, termasuk dia ulama. Tapi di ujung hidupnya tiba-tiba terdengar berita dia menyatakan diri keluar dari milah Rasulullah dan menjadi pengikut Musailimah al-Kadzab, si nabi palsu, dan akhirnya mati pada perang Yamamah di masa pemerintahan Abu Bakar. Termasuk ada ulama di Timur Tengah namanya Abdullah Al-Qasimi. Itu ulama, tulisannya banyak. Dan salah satu tulisan yang cukup hebat adalah tulisan beliau tentang membantah ateisme. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan ateis. Jadi tulisannya bagus. Sudah bagus banyak. Dan dia termasuk orang yang menolak ateisme, tapi mati dalam keadaan sebagai ateis. Jadi yang dilihat di ujung. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana status saudara-saudara Yusuf, yaghfirullahu lakum, Allah sudah mengampuni kalian. Berarti apa? Dosanya selama ini itu sudah dihapus oleh Allah. Kemudian yang kedua, di kitab Riyadhus Shalihin, semoga bapak-bapak masih ingat, di bab sabar. Bab sabar kan sudah dilewati. Coba hadis, mungkin ibu-ibu ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzoma ghaidon, siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa qadirun ala an yanfudahu, padahal posisi dia saat itu mampu melampiaskan amarahnya. Karena yang bikin jengkel itu orang yang ada di bawahnya. Orang seperti ini maka da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, Allah akan panggil dia
untuk dipamerkan di hadapan seluruh pemimpin makhluk, berarti seluruh nabi dan rasul. Hatta yukhayyarahu bainal huril in masya'a. Setelah itu dia dipersilahkan memilih bidadari mana yang dia sukai. Mampu menahan amarah saat posisi dia punya kekuasaan untuk melampiaskan amarah itu. Siapa? Salah satunya Yusuf. Statusnya sudah menjadi penguasa di Mesir. Harusnya dengan kedudukan yang dia miliki, dia bisa memberi hukuman kepada saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudaranya tanpa meminta maaf langsung yaghfirullahu lakum. Allah sudah mengampuni kalian. Inilah Yusuf. Baik, kita lanjutkan ayat 93 ya. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Kemudian 95, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu. Satu ayat lagi, falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Baik, sekarang berarti Nabi Yusuf bisa menyembuhkan penyakit buta yang ada pada ayahnya dengan cara mengusap baju itu ke wajahnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, satu, para nabi diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit dengan cara berbeda-beda. Contoh, Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan penyakit dengan cara apa? Cukup dielus organ tubuh yang sakit dengan telapak tangannya. Maka Nabi Isa disebut Al-Masih. Jadi kalau Bapak punya buku kamus bahasa Arab, cari kata-kata masih, masaha yamsahu, masihan, dibuka, begitu ketemu terjemahannya mengusap. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih, orang yang tukang mengusap dengan telapak tangan? Li'annahu la yamsahu da'ahatin illa baro'a. Karena kalau dia mengusap organ tubuh orang yang sedang sakit dengan telapak tangannya, kecuali pasti akan sembuh. Maka Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Kemudian ada Nabi yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cara menghentakkan kakinya. Urkud birijlika. Siapa? Nabi Ayub. Dia sembuh ketika kakinya dihentakkan ke tanah. Tiba-tiba muncul air itu kemudian digunakan untuk mandi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan penyakit dengan cara mengolesi organ tubuh sakit dengan ludah.
di kitab Tauhid yang sudah kita pelajari di bab ketiga. Hadis la'utiyanna rayata hadhihi rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Besok bendera komando perang ini akan aku berikan kepada orang yang Allah cintai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib yang dapat. Para sahabat mengatakan, mana Ali? Mereka menjawab, huwa yashtaki ainaihi, dia sedang sakit matanya. Akhirnya fabasuqa, Rasulullah mengoles ludah beliau ke mata Ali, fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun, Ali pun sembuh seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya. Jadi dari ayat ini yang sudah kita baca, kesimpulan pertama, Allah memberikan kemampuan kepada para nabi menyembuhkan penyakit dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Yusuf menyembuhkan penyakit bapaknya dengan cara baju gamis diusap ke wajah. Sekarang, apakah Rasulullah bisa dengan baju beliau bisa menyembuhkan penyakit? Maka jawabannya bisa. Di sini ada Bulughul Maram. Enggak ada, belum ada. Di kitab Bulughul Maram bagi ibu-ibu yang punya atau bapak-bapak punya, dibuka bab pakaian. Hadis terakhir dari Asma binti Abu Bakar. Dulu para sahabat itu kalau Rasulullah sakit terkadang pergi ke rumah Aisyah karena ada baju gamis Rasulullah yang ada di rumah Aisyah. Baju itu dimasukkan ke ember, kemudian diisi air. Setelah itu air digunakan untuk mandi dan para sahabat sembuh dengan izin Allah. Itu berarti bagian dari tabarruk bidzati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk, mengambil keberkahan kepada zat Rasul. Itu boleh. Seperti di Sahih Bukhari di Kitabul Musaqat, Rasulullah punya semangkok susu. Akhirnya satu mangkok itu beliau minum. Ternyata Allah keluarkan lagi susu itu. Berarti susu tidak berkurang. Akhirnya apa? Di sebelah kanan beliau ada anak kecil namanya Ibnu Abbas. Di sebelah kiri itu tokoh-tokoh senior, diantaranya Abu Bakar dan Umar. Etika mengedarkan makanan itu ke kanan. Tapi Rasulullah melihat yang sebelah kanan beliau anak kecil, sebelah kiri sahabat senior. Maka Rasulullah minta izin kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, boleh tidak ini mangkok diminum oleh bapak-bapak dulu? Ternyata Ibnu Abbas juga, ya Rasulullah, la uthiru binasibi, aku tidak akan memberikan hakku kepada mereka. Tetap aku yang ada di kanan, aku yang berhak untuk meminum dulu. Kenapa tidak mau mengalah? Karena Ibnu Abbas mengincar ujung mangkok yang tersentuh oleh mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ingin akulah orang yang pertama kali mulutku menyentuh ujung ini. Itu namanya bertabaruk dan hukumnya boleh, tapi hanya khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulama. Betul, ulama pewaris para nabi, tapi kaitan ulama dengan para nabi, wa innama warathu al ilma, kaitannya ilmu, bukan kaitannya bertabaruk. Jangan rebutan gelas air susu sisa ulama. Dan kan banyak kiai sengaja minum tidak dihabiskan biar dijadikan rebutan, nggak ada kaitannya. Baik, jadi itulah status baju dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari sini kesimpulan yang lain berarti gamis adalah pakaian khas Yusuf alaihissalam. Sudah saya sampaikan 8 bulan yang lalu di awal-awal pertemuan surat Yusuf, bahwa gamis adalah pakaian Yusuf dari kecil sampai ketika dewasa sudah menjadi penguasa di negeri Mesir.
Dalilnya, satu, gamis adalah pakaian Yusuf di masa kecil. Dalilnya waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Saudara-saudara Yusuf, supaya bapaknya yakin Yusuf dimakan serigala, membawa baju gamis Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. Berarti gamis pakaian Yusuf masa kecil. Dua, gamis adalah pakaian Yusuf masa remaja. Buktinya wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Dua orang itu berlomba berlari menuju pintu. Dua orang itu adalah Yusuf dan Zulaiha. Yusuf dikejar oleh Zulaiha. Wa qaddat qamisahu, Zulaiha berhasil menarik baju gamis Yusuf dari belakang sampai sobek. Berarti ketika remaja Yusuf mengenakan gamis. Nah, tadi di ayat ke 93 itu bukti bahwa setelah menjadi penguasa Yusuf pakaiannya tetap gamis. Nah, sementara Yusuf nabi dari kalangan Bani Israel. Bagaimana dengan Rasulullah, seorang nabi dari kalangan bangsa Arab? Ummu Salamah mengatakan ahabbus siyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju yang paling disukai oleh Rasulullah adalah gamis. Berarti gamis pakaian para nabi, bukan pakaian orang Arab. Kan ada tokoh ormas Islam di Indonesia itu nulis di harian Republika, intinya betapa nyinyirnya dengan pakaian gamis. Munculnya banyak pengajian, banyak orang yang sudah memakai gamis, itu dianggap kearab-araban. Padahal gamis itu bukan pakaian orang Arab, tapi pakaian para nabi. Baik, kemudian ayat selanjutnya 97 98. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala saw astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagi kamu kepada Tuhanku, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti saudara-saudara Yusuf minta diistighfarkan oleh bapaknya. Wahai ayah, istighfarkan kami, mohonkan kami ampunan kepada Allah. Inilah tawasul. Jadi kalau ada pertanyaan, tawasul itu apa? Minta didoakan oleh orang soleh, di mana orang soleh itu masih hidup. Nah, Yakub masih hidup, didatangi oleh anaknya, istighfarkan kami wahai ayah. Dan tidak ada satupun riwayat para sahabat datang ke kuburan Rasulullah untuk bertawasul, minta didoakan oleh Rasulullah. Bahkan di kitab Bulughul Maram bab salat istisqa, Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna tawassalna binabiyina. Ya Allah, dulu saat Nabi hidup kami biasa bertawasul kepada Nabi. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Tapi sekarang berhubung Nabi sudah wafat, kami bertawasul kepada paman kami, paman Nabi kami yang masih hidup. Jadi gak ada datang ke kuburan orang-orang soleh minta didoakan. Justru yang mati itu butuh kita, bukan kita yang butuh orang mati. Jadi mereka membutuhkan doa-doa kita. Salah alamat kalau kita minta didoakan oleh orang yang sudah mati. Masalah kedua, di sini minta diistighfarkan, tapi Yakub menjawab saufa, bukan iya Bapak akan mohonkan ampun sekarang, tapi saufa, entar. Saufa itu kan I will itu kan
Tidak sekarang, entar, nanti. Nah, akhirnya para ulama membedakan antara sikap Yakub dan sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kalau Yusuf di ayat sebelumnya tanpa diminta, mereka meminta maaf, Yusuf sudah mengatakan yaghfirullahu lakum, Allah sudah mengampuni dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, Allah itu maha penyayang. Padahal mereka tidak minta didoakan, tidak minta maaf, tapi Yusuf langsung, jangankan aku, Allah sudah mengampuni dosa kalian. Tapi Yakub, ya Allah tolong doakan kami, ya Allah istighfarkan kami mengaku bersalah. Ternyata Yakub mengatakan saufa, enggak sekarang tapi nanti. Padahal mereka minta. Jadi Yusuf tanpa diminta ngasih. Kalau Yakub diminta itu pun saufa, entar, nanti, I will. Pertanyaannya, kenapa nanti? Para ahli tafsir mengatakan satu, Yakub ingin ketemu Yusuf dulu, memastikan bahwa Yusuf memaafkan mereka. Berarti bukan sekarang, tunggu sampai kita bertemu dengan Yusuf. Kalau Yusuf memaafkan kalian, Bapak akan memohonkan ampun buat kalian kepada Allah. Tapi tafsir yang lain adalah Yakub mencari waktu terbaik untuk beristighfar, dan sebaik-baik istighfar adalah pada jam-jam di mana orang sedang santap sahur. 2 kali Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar dan wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada jam-jam sahur itulah mereka banyak beristighfar. Berarti bukan sekarang, ini masih siang, nunggu nanti kira-kira jam 3. Baik. Nah, kemudian masalah yang lain. Di sini saudara-saudara Yusuf mengatakan dosa itu dengan bentuk jamak. Di ayat 97, qalu ya abana istaghfir lana, nah, dzunubana, dosa-dosa kami, bukan dosa saja, tapi dosa-dosa kami. Kenapa? Karena kesalahan mereka memang bertumpuk-tumpuk. Satu, sudah membuang Yusuf ke sumur. 2, menyembelih kambing bukan untuk dimakan, tapi darahnya untuk dilumurkan ke baju gamis Yusuf. Yang ketiga, berbohong, Yusuf dimakan serigala. Berarti saudara-saudara Yusuf setelah menuduh serigala, nah, padahal serigala tidak melakukan apapun kepada Yusuf. Yang keempat, membuat ayahnya kemudian akhirnya sedih luar biasa bertahun-tahun. Dihitung oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, semenjak dilepas Yusuf sampai akhirnya bertemu dengan Yusuf itu kurun waktu 30 tahun. Berarti selama 30 tahun ayahnya itu memendam rindu sedih luar biasa. Maka saudara Yusuf menyebut dosa dalam bentuk jamak, bukan dzanbana, dosa kami, tapi dzunubana, dosa-dosa kami. Baik, ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya, seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman. Inilah adab ketika bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu. Apa itu? Tidak hanya berjabat tangan, tapi mu'anaqah sambil berpelukan atau beradu pipi.
Nanti di kitab Riyadhus Shalihin kita akan bahas tentang sejarah, tata cara dan kesalahan kita saat berjabat tangan. Nah, di situ ada pembahasan kapan berjabat tangan disertai dengan mu'anaqah. Mu'anaqah itu saling berpelukan. Jawabannya, kalau kita sudah lama tidak bertemu dengan orang itu. Seperti saya sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman saya yang duduk di pesantren. Biasanya begitu bertemu jabat tangan sambil mu'anaqah. Atau mungkin bapak-bapak mudik nanti hari raya Idul Fitri, ketemu dengan handai tolan, ada mu'anaqah, silahkan. Termasuk teman umroh, udah ada yang pernah ketemu lagi? Mana Pak Agus? Gak ada. Pak Agus gak ketemu. Pak Agus tiap hari ketemu. Coba satu aja nama yang umroh ada yang kenal, satu yang masih ingat, siapa? Wah, udah lupa. Ya udah, nanti kalau ketemu mu'anaqah berjabat tangan, berpelukan sambil tanya, Pak, nama Bapak lupa. Nama Bapak siapa? Baik. Berarti merangkul. Nah, kemudian di sini ada kata-kata insya Allah. Kita perlu tahu, insya Allah itu diucapkan para nabi. Siapa nabi yang pernah mengucapkan insya Allah yang ada dalam dalil? Nomor urut pertama tentu Nabi Ismail. Ditawari disembelih, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayah, ini perintah Allah, insya Allah saya akan bersabar. Yang kedua, Nabi Yusuf. Silahkan masuk, ahlan wa sahlan kalau bahasa kita. Silahkan masuk ke Mesir, insya Allah kalian aman. Yang ketiga, Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka ihdab natayya ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Aku akan nikahkan engkau wahai Musa dengan putriku. Syaratnya gembalakan kambing-kambingku selama 8 tahun. Fa in atmamta asyra fa min indik. Kalau mau disempurnakan 10 tahun itu terserah. Wa ma uridu an asyqa alaika. Aku tidak ingin memperberat kamu, tidak memaksa. Mau silahkan, kalau enggak masalah. Satajuduni insyaallahu minas solihin. Insya Allah aku adalah orang soleh, jujur 10 tahun atau 8 tahun pasti akan aku tepati. Aku nikahkan engkau dengan putriku. Nabi Syuaib. Kemudian yang keempat, Nabi Musa diucapkan di hadapan Khidir. Ketika Nabi Musa izin, saya akan belajar kepada kamu, kata Khidir, kamu gak mungkin kuat menjadi muridku. Nanti ujung-ujungnya kamu akan aku usir. Maka Nabi Musa menjawab, satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Insyaallah saya akan sabar menjadi muridmu dan aku tidak akan menentang semua perintahmu. Itu Nabi Musa. Kemudian yang kelima, harusnya Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman tidak mengucapkan ketika dia bersumpah, la'atufanna hadhil lailah ala mi'ati imra'ah. Demi Allah, malam ini aku akan bersetubuh dengan 100 istriku. Jadi istrinya 100. Kalau ada yang ngeritik Rasulullah isinya 11, Nabi kamu isinya 100 dan disetubuhi satu malam seluruhnya. Kemudian bersumpah juga 100 istriku pasti akan hamil dan semua akan menjadi mujahid fi sabilillah. Apa yang terjadi? Ternyata yang hamil cuma 1, lahir badannya cuma separuh. Disitulah di ujung hadis Rasulullah menyayangkan seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah niscaya 100 istrinya semuanya akan hamil. Ternyata Rasulullah pun lupa tidak membaca
insya Allah ketika berjanji, hingga ditegur oleh Allah di surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu sekali-kali berjanji besok akan aku lakukan kecuali harus mengucapkan insya Allah. Berarti Ismail, Yusuf, Syuaib, Musa, Sulaiman nyaris karena lupa, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke ayat 100. Wa rafa'a bawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijdi wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kesimpulan pertama, inilah akhlak Yusuf. Akhlaknya di mana? Yusuf kan duduk di atas singgasana, kursi khusus seorang raja. Begitu bapaknya masuk, dia tanggalkan status sebagai seorang raja, bapak dan ibunya yang duduk di singgasana. Jadi statusku bukan raja lagi, statusku adalah anak. Bapakku harus lebih mulia daripada aku. Itulah akhlak Yusuf. Maka seorang presiden kalau bapaknya datang, ya jangan menganggap, oh aku kan presiden. Tetap dia bapakku, aku sebagai anak, posisi bapak harus lebih terhormat, lebih tinggi. Termasuk saya kalau mudik bertemu dengan guru saya yang dulu mengajari pertama kali memperkenalkan huruf alif, ba, ta, sa, ya, nun. Yang dulu mengajarkan kalau sholat baca usolli fardhu duhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Hafal Pak? Nah, dulu hafal saya. Kenapa? Ya arba'a raka'at, enggak pernah hafal. Oh, hafal ya Bu. Ya, itu jangan dilupakan pelajaran itu. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sallu salata tarawih arba'a raka'atin jami'atan rahimakumullah. Kan begitu. Dulu begitu Bu salatnya. Oh, sekarang enggak ya? Oh, enggak. Iya. Saya kalau datang kepada beliau, ya udah, saya adalah murid, beliau adalah guru, maka saya kemudian tidak. Kenapa Bu? Dulu pakai usolli. Ya. Saya tetap status saya adalah murid dan saya tidak akan memperlihatkan saya adalah sekarang sudah ustadz, kedudukan ustadz saya lebih tinggi daripada dia. Saya tidak akan memperlihatkan saya itu bisa baca kitab kuning, kan beliau tidak bisa. Oh enggak, beliau tetap guru yang pernah mengajarkan saya mengenal huruf alif, ba, ta, sa, ya, nun. Saat beliau, kadang-kadang beliau banyak bertanya tentang masalah-masalah fikih dan lain sebagainya. Saya berusaha mencari kalimat yang paling sopan yang menunjukkan saya tetap murid beliau. Beda, jawaban saya beda ketika saya duduk di majelis taklim. Kalau ada pertanyaan ya saya jawab dengan kalimat bahwa saya adalah guru. Tapi kalau di hadapan beliau,
Saya cari kalimat yang paling sopan. Tetap beliau adalah guru saya. Baik, itulah Yusuf yang pertama. Yang kedua, ternyata Yusuf tidak menceritakan, Pak, dulu saya kan diajak main saudara-saudara, ternyata bohong, saya dicaci maki, kemudian dilempar ke sumur, akhirnya saya dijual belikan menjadi budak, kemudian saya dituduh berzina dengan Zulaiha, kemudian dijebloskan di penjara. Ternyata itu tidak diceritakan oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Ini adalah hari di mana saya harus akur lagi dengan saudara. Kalau diceritakan, nanti pasti bapaknya akan marah. Ternyata penderitaanmu luar biasa. Nah, di sini kalimatnya bagus. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara. Tidak disebutkan kenapa aku masuk penjara. Dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi provokatornya setan, wahai ayah. Tanpa harus disebutkan kejahatan saudara-saudaranya yang membuat dia dilempar ke sumur. Maka islah itu tidak perlu menyebutkan kesalahan. Kalau kesalahan diungkap, memori-memori kebencian akan lahir lagi. Kemudian dari sini berarti begitu masuk ke istana, tiba-tiba bapak, ibu, 11 saudara bersujud kepada Yusuf. Wahai ayah, inilah takwil mimpiku masa lalu. Tadi saya sampaikan, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan jarak waktu antara Yusuf masa kecil setelah bermimpi kemudian dilempar sampai akhirnya bertemu lagi di negeri Mesir jaraknya 30 tahun. Wahai ayah, inilah mimpiku masa lalu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak bermimpi, ternyata mimpi itu terwujud 30 tahun yang akan datang. Misalnya, mimpi apa yang paling indah? Pernah mimpi punya Fortuner? Belum pernah. Pura-puranya mimpi indah, punya Toyota Fortuner. Ditunggu-tunggu kapan saya punya Toyota Fortuner. Ternyata 30 tahun yang akan datang baru punya. Sekarang umurnya berapa? Iya. 29. Taruhlah 30. 30 tahun yang akan datang berapa? 60. Ternyata usia 60 tahun baru punya Toyota Fortuner karena selama ini yang dipunyai adalah Terios. Ya alhamdulillah. Ya kan lumayan. Punyanya Terios, yang diingat-ingat adalah Toyota Fortuner, tapi 30 tahun yang akan datang. Itulah mimpi. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu bermimpi singgasananya akan dikudeta oleh anak kecil dari Bani Israel. Itu jaraknya berapa? Ya nunggu dari Nabi Musa lahir sampai akhirnya Nabi Musa menjadi Rasul. Itu jaraknya berapa? Mungkin bisa 40 tahun. Jadi kalau bapak-bapak punya mimpi-mimpi yang indah, boleh jadi terwujud setelah sekian rentang waktu. Baik, kita lanjutkan. Nah, baru inti pembahasan di ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan. Berarti ini prestasi dunia. Aku sudah menjadi penguasa di negeri Mesir dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Berarti engkau sudah angkat aku jadi nabi, punya keistimewaan bisa mentakwil mimpi. Berarti ini prestasi urusan agama.
Akhirnya apa? Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkan aku dalam keadaan muslim, gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Berarti Nabi Yusuf ketika berada di puncak karir justru ingin segera mati. Ini hebatnya Nabi Yusuf. Karirnya sedang menjadi penguasa secara dunia. Secara agama dia sudah menjadi nabi yang pandai mentakwil mimpi dan cita-citanya terwujud, bertemu ayah, ibu dan saudaranya. Ternyata minta segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nanya lagi Mas. Kalau diberi pilihan A atau B, pilih mana? A. Nanti dulu, belum ada. Jangan dijawab. Pilihan pertama. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, umur panjang, bagus amalnya. Udah paham? A. Umur panjang, amalnya bagus. Pilihan kedua, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu ingin cepat bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan hambanya. Pilih A atau B. Jangan dipengaruhi bisikan temannya. B. Gak ada C. B. Berarti mati dalam keadaan masih muda berani. Karena wow. Belum nikah. Ibnu Abbas di kitab Nailul Autor bab pernikahan itu mengatakan, seandainya ada bocoran dari langit usiaku tinggal 10 hari lagi sementara aku belum menikah, aku akan segera menikah karena tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Gimana ini urusannya? Jangan menghadap Allah dalam keadaan masih bujangan, apalagi usia 29 tahun. Saya nikah usia 21. Nah, kenapa bingung? 21. Berarti kan jarak kita 8 tahun. Baik. Nah, kalau pilihan ini disodorkan Allah kepada para nabi, seluruh nabi itu memilih segera dipanggil oleh Allah. Karena saya mengisi pengajian Qasasul Anbiya, tulisan Ibnu Katsir, khusus kisah para nabi, salah satu kesimpulan yang saya dapatkan, seluruh nabi itu minta ingin mati ketika karirnya sedang di puncak. Ya, contohnya Nabi Yusuf. Puncak karir luar biasa. Hari ini orang sedang berada di puncak karir. Boleh jadi minta 3 periode. Mungkin loh ya. Tapi Nabi Yusuf ternyata apa? Sudah cukup ya Allah, urusan dunia sudah cukup, aku sudah menjadi penguasa, aku ingin segera mati. Baik, kemudian dari sini berarti agama Nabi Yusuf itu Islam, karena tawafani muslima, wafatkan aku sebagai muslim. Dan begitulah seluruh nabi agamanya Islam. Nabi Nuh berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan oleh Allah menjadi bagian dari kaum muslimin. Nabi Ibrahim dan Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah jadikan kami berdua, Ibrahim dan Ismail, sebagai 2 orang muslim. Nabi Sulaiman menulis surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datangnya dari Sulaiman, surat ini aku awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wahai Bilqis, jangan sombong, datang kemari dalam keadaan muslim. Akhirnya Bilqis datang, begitu melihat singgasana yang lebih hebat, inni aslamtu ma'a Sulaiman, aku menyatakan Islam bersama Sulaiman. Berarti Islam. Kemudian Nabi Musa, agamanya bukan Yahudi. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, bertawakallah kepada Allah kalau kalian muslim. Tukang sihir Fir'aun kan akhirnya kalah.
mengaku bahwa Musa yang benar. Akhirnya apa? Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berikan kepada kami limpahan kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan muslim. Saat dia sedang disiksa, dipotong kaki dan tangan secara bersilang oleh Fir'aun. Tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Termasuk Nabi Isa, 2 kali Allah menyebut man ansari ilallah, siapa yang siap membela agama Allah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah washhad bi anna muslimun. Kaum Hawari mengatakan kami siap membela agama Allah wahai Isa, saksikan kami adalah muslim. Nah, termasuk Yusuf, agamanya Islam. Kemudian kesimpulan terakhir, berarti orang yang mati itu akan bertemu dengan sesama orang yang sudah meninggal dunia. Berarti di alam barzah di sana ada kehidupan. Bagi bapak-bapak yang belajar kitab At-Tadhkirah akan mendapatkan riwayat innahum yatazawaruna wa yata'arafuna kama ta'arafa tayr fi asli sajarah. Sesama muslim di alam kubur satu dengan yang lain saling kunjung, saling kenal, saling akrab mereka seperti burung-burung yang sedang hinggap di atas pohon. Berarti di sana tidak sendirian. Di sana kita sudah punya komunitas. Kita tidak mati, maka ketika ada yang ziarah kubur, itu kan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Aku ucapkan assalamualaikum wahai penduduk kampung. Berarti mereka hidup. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ucapan salam kita didengar, meskipun kita tidak mendengar jawaban dari mereka. Apa jadinya kalau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Pasti akan lari, tidak jadi masuk kuburan. Selesai inti dari yang kita bahas. Berarti Yusuf sabarnya 2, sabar terhadap saudara-saudaranya dan sabar terhadap godaan Zulaikha. Kepada Zulaikha berarti rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa dzatu jamalin, dirayu wanita cantik dan punya kedudukan, kemudian dia mengatakan untuk menolak, saya takut kepada Allah. Ini Yusuf. Kemudian Yusuf juga sabar terhadap perlakuan saudara-saudaranya. Kira-kira mana yang lebih berat? Sabar menghadapi penganiayaan, intimidasi, kedoliman orang, atau sabar mendapatkan rayuan dari wanita cantik? Kira-kira mana yang lebih berat? Yang kedua, jawabannya dua-duanya. Yang benar dua-duanya, itu lebih berat. Selesai, ada pertanyaan, 2 kuota pertanyaan sebelum ditutup. Masih ada waktu 6 menit. Sudah cukup? Ibu-ibu, biasanya ada yang bertanya. Atau yang biasa bertanya nggak datang. Oh, kenapa Bu? Mau nanya apa? Silakan. Waalaikumsalam. At-Tadhkirah. Ya. Bagaimana hubungannya dengan itu kan kalau saya ada baca ada yang sibuk dengan disiksa dan ada yang sibuk dengan kesenangan. Ya. Yang ditunjukkan kepada mereka lewat jendela menambah apa surga. Jadi itu hubungannya bagaimana ya? Jadi kalau khusus orang kafir itu tidak ada pertemuan. Orang kafir tidak ada pertemuan. Yang ada adalah menonton, mungkin satu, menonton siksaan yang akan mereka terima nanti hari kiamat. Kemungkinan pertama, dalilnya an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asya. Menu-menu siksaan di neraka ditampakkan di tiap pagi dan petang. Itu satu.
Atau boleh jadi mereka tidak nonton tapi di kuburan memang disiksa. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya melihat ada orang kemasukan bara api dari mulut, tiba-tiba api itu keluar dari lubang pantatnya. Siapa itu? Mereka adalah para pemakan harta anak yatim. Kemudian Rasulullah juga melihat rajulun yusharshiru sidquhu ila qafahu wa yusharshiru sidquhu ila ainaihi wa yusharshiru sidquhu ila mankhirihi. Ada orang digergaji dari mulut sampai hidung, dari mulut sampai mata, dari mulut sampai tengkuknya. Ketika ditanya, mereka adalah rajulun yagdu min baitihi fayakdib fayablugul afaq, orang yang menyebarkan berita kebohongan sampai tersebar ke seluruh dunia. Nah, hari ini kan bisa sekali klik lewat medsos kan, kadang-kadang kan banyak berita-berita hoax kemudian begitu mudah tersebar. Itu siksa kuburnya digergaji mulut sampai hidung, sampai mata, sampai tengkuk. Termasuk Rasulullah melihat wanita-wanita bergelantungan digantung lewat puting dari susunya. Itulah wanita-wanita yang memanfaatkan suami pergi kemudian berbuat zina dengan laki-laki lain. Nah, itulah mereka. Mereka tidak ada pertemuan dengan sesama mereka. Mereka hanya sibuk dengan siksaan-siksaan yang sudah Allah sediakan. Tapi orang beriman tidak. Yatazawaruna, mereka akan saling kunjung. Bahkan ketika nanti ibu sudah ada di sana, ibu akan diberitahu siapa teman ibu yang akan nyusul. Nah, hari ini ada saudara kalian yang akan meninggal dunia dan akan bergabung bersama kalian. Seperti itu. Itu kondisi di alam barzah. Tapi di kitab At-Tadhkirah juga ada riwayat, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum minal mauta. Amal perbuatan kalian anak-anak itu sesekali Allah akan perlihatkan kepada orang tua kita yang nanti sudah meninggal. Kalau anak-anaknya soleh-soleh, istabsyaru, orang tua kita di sana akan bahagia. Kalau ternyata anak-anaknya semuanya bermasalah, tidak sholat, banyak maksiat, maka orang tua kita di sana sedih dan punya harapan, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana, ya Allah jangan matikan anak keturunanku kecuali setelah engkau berikan hidayah sebagaimana hidayah itu engkau dulu berikan kepadaku saat aku masih hidup. Itu kitab At-Tadhkirah. Ibu belajar kitab At-Tadhkirah di mana? Oh, belum. Oh, di sini ada. Oh, nanti malam. Ustadz siapa yang isi? Oh ya udah, berarti nanti malam silahkan belajar. Saya belum pernah ngisi kajian kitab At-Tadhkirah, tapi lumayan lah kalau ditanya bab-babnya, insya Allah saya tahu. Itu kitab bagus. Mumpung bapak-bapak belum mati sudah tahu peta isi setelah kematian. Jadi di sana tidak kaget lagi. Oh ternyata benar kitab At-Tadhkirah. Masya Allah. Gitu, makanya belajar kitab At-Tadhkirah. Itu kan kematian dari awal sampai bapak masuk surga. Jadi hidup di dunia sampai di padang mahsyar, sampai di atas sirat, sampai kaki kita pertama kali menginjakan di Jannatul Firdaus, bacaan kita adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Itu bacaan pertama kali keluar dari mulut kita saat pertama kali kaki kita menginjakan di Jannatul Firdaus. Enggak usah ditulis, nanti di sana udah langsung hafal. Nah, jadi alhamdulillah saya belum masuk tapi sudah hafal. Yang belum hafal insya Allah nanti dibikin hafal oleh Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.